Sampai hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam Engkau. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena Ya Tuhan, tak ada satupun yang kami dapat banggakan. ada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. ini hidupku, Pimpin jalanku. pimpin jalanku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari saudara kita bangkit berdiri. Katakan kasih-Mu yang mengubah setiap hidup kami. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilih selamatkan hidupku. selamatkan Hidupku semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Kau alasan, alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang memberikan bahagia dalam hidup ini.
Bukan dunia, bukan segala hal yang lain, tetapi Yesus sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan kami. Lebih daripada itu, Engkaulah juru selamat kami yang sudah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Mari Tuhan tolong kami semua agar di akhir zaman jelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kita tidak mundur, tapi kami lebih maju, lebih bergairah, lebih berhasrat untuk selalu menyembah, memuji, memuliakan Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang hadir berbahagia, karena kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang beribadah, berbahagia orang yang mendengarkan, apalagi saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah sebabnya kita puji Tuhan, dan saya menyampaikan shalom pada kesemua. Hari ini kita akan bersama-sama dengan tema jangan ingin. Ini bicara tentang keinginan. Di dalam manusia ini banyak keinginan. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan justru dengan banyak keinginan itu ya mendatangkan pencobaan yang seharusnya tidak usah ada. Ya, karena keinginan itu bisa melahirkan maut. Ya, karena itu kita mesti belajar tentang keinginan ini. Baca lebih dahulu Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Ya, pencobaan ini datang dari Allah. pencobaan jangan dikatakan, oh ini Allah ya yang memberi aku pencobaan. Tidak. Terus, Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, iya. dan Terus, ia sendiri tidak mencobai siapapun. nah, dia tidak mencobai siapapun. Yang jadi pencoba itu siapa? Coba tahu, lanjut. Tetapi tiap-tiap orang Tiap-tiap orang. dicobai oleh Nah. keinginannya sendiri. Keinginan kita sendiri yang mengundang pencobaan. Keinginan. Ya, lanjut. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. bahayanya keinginan melahirkan dosa. Dan lanjut. Apabila dosa itu sudah matang, Ya, ia melahirkan maut. upahnya dosa maut. Jadi kita penting belajar tentang keinginan. Sebab terlalu banyak keinginan di dalam hidup ini. Ya. Dan berbahayanya keinginan itu membawa upah kepada maut. Ya. Nah, kalau orang dicobai dalam pencobaan, dalam kesulitan, ya akibat keinginan yang banyak, ya jangan kita katakan ini pencobaan dari Allah. Sebab Allah tidak pernah mencobai. Ya. Tolong dibaca Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upahnya dosa maut. Jadi kalau keinginan ya melahirkan dosa, maka dosa itu akhirnya membawa kepada maut. Harus kita berhati-hati dengan namanya keinginan. Ya, sebab di dunia yang kita menumpang sementara, saya bilang kita semua di dunia ini menumpang cuma sementara. Jadi jangan terlalu terpikat dengan dunia. Jangan terlalu ingin meraut dunia. Ya, jangan mengejar dunia. Dulu ada orang bilang sama saya, sekarang saya bersyukur terbuka usaha
Tapi usaha saya ini Om, kalau nanti pada hari ibadah, saya akan tutup secepatnya jam 4 sore sampai jam 5 supaya saya bisa ikut ibadah. Saya bilang, oh puji Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka hal itu tidak dipenuhi. Kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita sudah ucapkan pada Tuhan. Ya, apalagi kita melayani. Nah ini. Jadi apa yang kita ucapkan? Saya akan tutup usaha ini jam 4 sore, jam 5, supaya saya bisa berkemas ke tempat ibadah. Tapi selang sekian lama, sulit untuk dilakukan. Ya, jadi kita mesti berhati-hati sebab keinginan untuk perkara dunia itu yang untuk sementara meraup dunia sebanyak apapun saudara bisa raup. Ya. Itu hanya untuk sementara dan tidak akan dibawa ke tempat kekal. Orang kalau mati kekal dibuang dalam lautan api, dia juga tidak bisa bawa kekayaannya. Cerita Lukas 16 itu selalu mengingatkan saya ketika dahulu kala saya baru mulai hidup dalam Tuhan. Lukas 16 tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus miskin tapi ada di pangkuan Abraham. Apakah karena kemiskinannya dia ada di dalam surga? Tidak. Ya. Apakah orang kaya karena kaya dia ada di lautan api? Tidak. Buktinya Abraham itu kan orang kaya tapi ada di surga. Dia bukan hanya kaya secara materi, jasmani, tapi dia kaya dengan iman. Sebab Abraham dikatakan bapaknya orang beriman. Ya, iman itu harus nyata dalam tindakan perilaku kita. Ya, ketika saya memulai hidup dengan Tuhan, saya seorang usaha. Tapi sebelum usaha, sebelum ibadah, baik itu ibadah tengah minggu yang namanya pendalaman Alkitab, saya punya usaha sudah non-aktif 4:30. Jam 5 sudah semua siap, 5:30 lewat sudah di gereja. Ada tantangan, ada pelanggan, saya bilang sorry. Nah, inilah yang membuat saya boleh sampai hari ini terpelihara. Ini betul-betul. Jadi kalau saudara datang beribadah, dengar firman, tidak ada sia-sia. Ibadah itu menguntungkan untuk masa kini sampai masa akan datang. Alkitab yang mengatakan. Latihan badani, olahraga apapun yang bisa membuat tubuh sehat atau berbentuk, itu terbatas gunanya. Tapi ibadah, kata Alkitab, mendatangkan untung masa sekarang sampai masa akan datang. Tolong dibaca 1 Timotius 4. Ayat yang ke-7 dan 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu sangat terbatas. Terus, Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, nah, karena mengandung janji, ya, baik untuk hidup ini hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu menguntungkan masa saya hidup sekarang sampai nanti masa saya hidup yang akan datang. Makanya kita harus bersungguh-sungguh ibadah,
menghormati waktu jam-jam yang Tuhan percayakan untuk beribadah. Menaikkan pujian, penyembahan, duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, sangat menguntungkan. Saya merasakan secara pribadi dan saya ngajarkan kepada anak-anak supaya kamu melatih dirimu menjadi orang yang beribadah. Itu mengantar untung sekarang sampai untung yang akan datang. Ya, sebab dunia ini berisikan keinginan. Sedangkan kita harus menjauhkan keinginan. Jangan ingin. Nah, karena keinginan itu bisa melahirkan dosa, dan dosa itu upahnya maut. Jadi orang kaya Lazarus itu bukan karena dia kaya masuk neraka. Lazarus juga bukan karena miskin masuk surga, tidak. Di neraka banyak orang miskin. Di surga banyak orang kaya, tapi neraka juga banyak orang miskin. Bukan karena kaya dan miskin, tapi bagaimana dia terhadap Tuhan gitu. Ya. Jadi keinginan terlalu banyak di dunia, makanya kita perlu tahu menghindar dari keinginan. Apa saja keinginan itu? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalam dunia. Jangan dikasihi. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, kalau orang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa nah, tidak ada di dalam orang itu. jadi kalau orang begitu mengejar dunia, meninggalkan pelayanan, meninggalkan jam ibadah hanya untuk keuntungan berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, berapa juta, orang ini tidak bisa mengatakan aku mencintai Bapa di surga. Ya, lanjut. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, itu bukan Bapa punya. melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jangan mengasihi dunia yang sedang lenyap seperti kapal sedang tenggelam. Itu dunia. Kalau kau mengasihi dunia, kau seperti dunia yang sedang tenggelam. Ya. Dan kasihnya Allah itu tidak ada di dalam kita. Dan dunia itu berisi 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hidup jumawa, angkuh, sombong. Kalau dia sudah mempunyai barang-barang materi, harta kekayaan yang tidak dibawa ke dunia orang mati, dia jadi jumawa, sombong, angkuh. Itu orang yang terlalu cinta dunia. Tuhan Yesus cinta dunia, isinya dunia. Karena itu dia datang dari sorga. Untuk apa? Membawa kita ke sorga. Dengan jalan apa? Korban di kayu salib. Dengan tujuan supaya ngajari orang-orang percaya kepadanya, jangan mengasihi dunia. Karena dunia itu 3 hal. Orang kalau mencintai dunia 3 hal ini isinya. Daging, ya, keinginan daging, mata, keinginan yang tidak pernah puas, dan keangkuhan hidup atau hidup jumawa. Menggunakan mata, ya, keinginan mata. Buat daging
keinginan mata. Yang pertama kita belajar tentang mata dan keinginan. Hati-hati dengan mata. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Bisa menimbulkan keinginan. Itu sebabnya si pencoba yang adalah iblis itu datang kepada pribadi anak Allah. Ya Allah yang menjadi manusia, Yesus. Pertama, dia bilang, jadikan batu jadi roti. Ini makan. Keinginan apa? Buat daging. Kemudian, dia kalah. Dia datang lagi. Jatuhkan dirimu dari bubungan. Pasti malaikat menatang karena engkau adalah anak Allah. Ini bicara keangkuhan hidup. Itu pun tidak dimiliki Tuhan. Jangan coba itu kan Allahmu ya. Nah, pada pribadi Tuhan tidak ada keinginan daging, tidak ada keangkuhan hidup. Dan yang ketiga, dia bawa naik ke gunung, memperlihatkan kemuliaan dunia. Dan iblis berkata, sembah aku. Perhatikan baik-baik. Sembah aku berikan semua itu kemuliaan dunia. Apa yang dijawab Yesus? Nyala setan, engkau harus menyembah Allah, bukan menyembah setan untuk memperoleh dunia. Jadi kalau saudara ini berusaha untuk memeluk dunia, isinya dunia, nah, hati-hati ya, mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan pujian, mengabaikan pengelayanan, kita abaikan. Kita sama dengan menyembah iblis. Banyak orang tidak tahu, tidak sadar. Semoga Tuhan selalu menyingkapkan mata rohani kita. Ya, keinginan mata ini bisa menjerumuskan orang dalam berbagai-bagai duka. Ini mata ini. Ini melihat kekayaan dunia, tertarik dia. Sehingga dia menyembah siapa? Iblis. Banyak orang tidak sadar. Kepunyaannya begitu banyak emas, kepunyaannya begitu banyak perak, banyak uangnya. Waduh, tidak bisa sepertinya dilepaskan. Coba, berapa banyak keluarga berantakan, hancur gara-gara apa? Materi. Perceraian yang terjadi jauh lebih banyak daripada korban perang dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, tunggu perang dunia ketiga nanti. Tapi korban-korban seperti itu tidak lebih daripada korban rumah tangga yang hancur. Karena apa? Materi. Ya. Nah, suami istri harus belajar menghindari keinginan mata, keinginan daging, jumawa. Hiduplah sepasang suami istri yang beribadah, yang sederhana, yang mengasihi Tuhan, yang bisa mengucap syukur dengan apa yang ada. Bisa mengucap syukur. Ya, Tuhan itu baik untuk kita. Jadi jangan mata itu membuat kita jadi berduka. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Mari baca. Perempuan itu melihat. Perempuan melihat. Dengan apa dia melihat? Mata. Terus Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Buahnya pohon pengetahuan baik dan jahat itu baik untuk dimakan.
dan sedap kelihatannya. Sedap, nyaman, enak sekali ini. Kelihatannya, nampak dengan mata Hawa. Terus, Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. wah, ini pengetahuan tentang baik dan jahat. Memberi pengertian. Keinginan mata yang melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu menimbulkan keinginan. Untuk apa? Untuk menikmati, padahal itu dilarang Tuhan. Keinginan untuk menikmati sedang itu dilarang oleh Tuhan. Ya. Akhirnya dia makan. Dan keinginan mata Hawa ini melahirkan apa? Dosa. Dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah, kata 1 Yohanes. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, pelanggaran perintah Tuhan, pelanggaran firman Allah, itu dosa. Dan akhirnya dosa melahirkan apa? Maut. Hawa memberi makan kepada suaminya dan dua-duanya mati. Diusir keluar dari Eden. Taman Eden yang indah, yang penuh makan. Karena apa? Keinginan mata. Hati-hati gunakan matamu. Itu ada lagu sekolah minggu dah. Hati-hati gunakan matamu. Sebab mata melahirkan keinginan. Yang melahirkan dosa, maut. Contoh yang lain. Ketika Daud habis perang menang. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Santai-santai sekarang. Istirahat. Padahal Daud ini orang hebat. Dia cinta Tuhan, dia memuji, dia penyembah. Ya. Dia selalu mau datang di hadirat Tuhan. Dia pagi-pagi subuh sudah bangun. Pagi-pagi gelap, kata Mazmur. Dia sudah bangun membaca hukum-hukum Allah. Dia menganggap tidak ada lebih besar dari hukum Allah selain daripada firman Tuhan, Taurat Tuhan. Emas dan perak tidak sebanding dengan Taurat Tuhan. Tapi satu waktu dia lengah, tidak waspada, salahlah dia menggunakan mata. Dia naik di sotoh rumahnya, istananya, dan dia melihat perempuan sedang mandi. Dan menimbulkan keinginan daging. Akhirnya dia jatuh dengan istrinya Uria dan membunuh Uria, bukan dengan tangan sendiri, tapi menyuruh Uria maju ke front depan dalam peperangan supaya mati. Dan kemudian dia ambil istrinya orang. Daud jatuh dalam dosa. Seharusnya itu melahirkan maut. Tetapi anugerah Tuhan berlaku pada Daud. Dia ditegur oleh Nathan, engkau itu orang yang harus mati. Nathan berkhotbah tentang perumpamaan seorang kaya yang mengadakan pesta. Ya, padanya sudah banyak kambing domba, tapi diambilnya orang miskin punya. Wah, Daud dengan gagah bilang, orang itu harus dihukum mati. Kemudian apa kata Nathan? Engkaulah itu yang harus Ini Nathan, nabi yang hebat. Dia nggak takut siapapun. Dia menyampaikan satu kebenaran. Raja pun ditegur. Untunglah Daud ini seorang yang mau turun ke bawah.
Saya orang berdosa. Berbahagialah orang yang ditegur Allah. Banyak orang tidak mau ditegur. Banyak orang tidak mau dinasihati. Tapi Daud mau ditegur. Dia turun ke bawah. Ampuni saya Tuhan. Dia berpuasa. Dia turun dari tahtanya. Dan satu permintaannya, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Seperti yang sudah diambil dari Saul. Ya, kalau orang sudah tidak ada Roh Kudus, hidupnya terus dalam daging. Jaga ya, jangan mendukakan Roh Allah. Itu karena mata. Makanya ada lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu. Mata ini pelita tubuh. Mata pelitanya tubuh. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Mata pelitanya tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata baik akan menyebabkan seluruh tubuh kita menjadi terang. Mata baik dalam bahasa Inggris dikatakan single eye. Single artinya satu arah saja. Mata yang baik satu arah. Yang dia lihat hanya Allah itu, Bapa yang memberikan hidup kepada kita. Bukan dua arah. Yang sebelahnya kekayaan dunia, yang sebelahnya Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin menyembah Allah dan menyembah Mammon. Itu dibuktikan nanti. Jadi saya katakan, saya komitmen jam ibadah tengah minggu saya hadir. Jadi semua usaha saya, uang ditaruh di meja pun saya tolak. Sorry. Saya mau ibadah. Terpujilah Tuhan yang memberi kekuatan sampai sekarang. Ya. Dan Tuhan menyatakan pemeliharaan. Tuhan menolong. Jadi mata itu sebetulnya pelitanya tubuh. Itu ditulis pun di dalam Injil Lukas 11 ayat 34. Coba tolong dibaca. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya, single eye. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup duniawi. Di mata-mata ini hati-hati digunakan. Mata ini tidak pernah puas. Kalau orang itu cinta uang, dia tidak pernah puas dengan uang. Ya, mata. Mazmur Daud menulis bahwa tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perkara yang tidak berkenan, tidak mau ku taruh di depan mataku. Ini menggunakan mata yang baik. Mazmur 101 ayat 3. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Nah, tidak mau aku taruh di depan mataku perkara dursila. Tidak mau kutonton. Tidak mau kulihat. Hati-hati dengan musim HP. Saya sekarang khawatir dengan anak-anak muda yang pegang HP terus. Bukan hanya anak muda, orang tua pun berhati-hati. Di situ ada banyak tontonan yang tidak bisa kita tonton. Tidak kutaruh mataku di depan mataku perkara yang dursila. Ini orang yang menggunakan mata dengan baik. Ini orang yang punya single eye, yang memandang Allah saja dan takut akan Tuhan. Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Palingkan mataku dari melihat hal yang
tidak berguna. Tolong baca lagi. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hampa, hal-hal yang tidak berguna itu terjemahannya. Yang hampa, hampa itu kan tidak berguna, kosong. Jangan mataku melihat hal-hal yang kosong. Dunia ini kosong. Dunia ini seperti bawang bombay yang kalau kita kupas, kosong. Semua kosong katanya yang itu. Dunia itu kosong, semuanya kosong. Nampaknya saja. Itu bawang, kalau saudara lihat bawang bombay, wah hebat. Besar. Coba kupas, kosong dari dunia ini kosong. Ya. Jadi keinginan mata ini jauhkan dari hal-hal yang tidak benar. Kenapa? Mata itu disebut pelita tubuh, berguna. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Supaya matanya bisa melihat. Ada orang buta namanya Bartimius. Anaknya Timius. Tapi buta. Tiap hari dia cuma melihat sedekah. Memang tidak bisa lihat lain-lain. Cuma dia taruh mangkok kah atau tempurung kelapa kah. Semua uang teng masuk ke situ. Tapi buta. Banyak orang tidak sadar. Buta dia. Tidak bisa lihat Tuhan itu. Itu masuk gereja. Buta. Yang dilihat apa? Cuma dunia ini. Ya, cuma uang saja. Gara-gara uang, suami istri setengkar. Ribut. Gara-gara uang. Orang masuk penjara. Gara-gara uang. Harta dunia. Orang bisa saling bunuh. Karena mata ini kalau tidak hati-hati. Terlalu lihat ini kekayaan dunia. So nanti akan satu waktu dinyatakan. Ternyata kamu bukan penyembah Allah. Penyembah apa? Mamon. Ya, tadi yang saya bilang. Awalnya aku buka usaha ini sampai jam 4. Saya pasti jam 4 tutup. Jam 5 paling lama. Saya sudah tutup. Pergi gereja. Sekarang mana buktinya? Kalau saya tidak ingatkan, saya jadi salah. Karena kata-kata itu dikasih dengar sama saya. Ya kan? Gimana saudara? Jadi mata ini mau disembuhkan Tuhan. Dari cuma melihat tempurung isi uang. Uang. Waduh. Uang. Buta. Bisa menikmati? Tidak bisa. Nanti bocor. Keluar di sini, keluar di sana, keluar. Sungguh. Di anak sakit. Nanti mobilnya lecet, ketabrak. Nanti apa? Uangnya keluar. Terlalu banyak dengan keinginan mata ini. Sekali lagi saya ingin katakan. Kalau orang sadar bahwa itu uang tidak ada, tidak bisa nolong, sungguh tidak bisa nolong. Dokter bilang, engkau sudah tidak bisa sembuh karena kanker stadium sudah terakhir. Kalau boleh, harta
mata saya ini kita bagi dua dokter. Tolonglah, tolong. Dokter bilang, buat. Jangan bilang bagi dua hartamu, kasih saya semua hartamu. Aku juga tidak bisa. Dia tanya dokter, jadi bagaimana supaya saya bisa hidup? Dokter bilang ini, dokter rohani ini dokter yang rohani. Hanya Tuhan yang bisa kasih hidup. Saudara bisa napas ini karena Tuhan. Saya bisa napas menghirup udara Tuhan. Bukan siapa. Bukan nasi 3 kali 1. Bukan bebek panggang, babi panggang. Bukan. Loh, bukan karena dompet tebal. Depositonya banyak. Simpanannya banyak di bank. Itu saya bisa napas. Tidak, saudara. Bisa dibeli nafas? Tidak bisa. Loh, siapa yang kasih nafas? Siapa yang masih izinkan saya hidup? Ya Tuhan Sang Pencipta. Tapi begitu banyak orang begitu terikat. Waduh, susah keluar. Susah. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang, susah. Untuk KKR, ya susah. Cukup. Dah usah, dah lagi ya. Simpan ini untuk nanti kalau aku waktunya aku susah. Belum susah dia sudah harap susah. Ya, untung nanti kalau saya sakit, saya tidak bisa lagi berobat, tapi pakai untuk uang berobat. Astaga, kok pikiran seperti itu? Lalu emangnya itu uang untuk berobat bisa menolong? Tidak bisa. Yang bisa tolong kita itu Tuhan, Dia pencipta langit dan bumi, Allah yang kita panggil ya Abba, ya Bapa. Saudara bisa napas, saya bisa napas, bangun pagi napas. Loh, emangnya saya punya uang banyak bisa kasih napas? Enggak lah. Tidak. Yang kasih napas siapa? Hah? Tuhan. Loh, Tuhan kok di nomor 2-kan? Tuhan bilang serahkan semua itu yang ada di dompetmu, yang ada di berangkasmu, yang ada di bank itu, serahkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan. Ini tunggu nanti. Kalau saya sudah Tuhan, tidak bisa mampu lagi kerja. Apa kamu bisa mampu? Yakin sampai tua? Kalau sudah tidak bisa kerja, nah kalau kau tidak sampai tua, jatuh kepada siapa? Jatuh kepada anak, kepada keluarga, belum tentu bisa dipercaya. Kalau tidak punya keluarga, uangnya mau kasih siapa? Panti asuhan, yatim piatu, masa ya? Mari kita berpikir, merenungkan, apa tuh salah? Kira-kira salah atau tidak? Tidak kan? Hidup kita bergantung sama siapa? Tuhan. Bangun pagi bisa haleluya, puji Tuhan, sembah Dia, ucapan syukur. Itu mujizat itu. Tuhan tolong ya. Saya mengerti sampai di sini. Gitu ya. Tuhan menyembuhkan mata. Markus pasal yang ke 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita baca. Apa tujuannya Tuhan? Supaya mata itu melek, bisa melihat. Markus 10 ayat 46 sampai 52.
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Ya, Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan Ya. orang banyak yang berbondong-bondong, ya, ada seorang pengemis yang buta buta. bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ya, Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, ya. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Oh, Yesus, kasihani aku, kasihani aku. Ya, terus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Oh, Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Oh, Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, ya. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Hmm, Lalu ia menanggalkan jubahnya. ya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ya, Jawab orang buta itu, ya. "Rabuni, Rabuni, supaya aku dapat melihat." Tuhan tunggu-tunggu. Ya, dia sodorkan tempurung. Iya, kasih duit. Tapi kali ini dia tidak ingin duit. Yang paling berharga bagi manusia apanya? Supaya aku bisa melihat. Supaya aku bisa melihat. Rabuni. Ya, supaya aku bisa lihat. Di sini tidak ditulis. Umpamanya saja ya, umpamanya. Tuhan tanya, kamu tidak mau duit? Mau duit atau mau melihat? Nanti dia bilang, mau melihat, tidak mau duit. Banyak duit tapi tidak tahu melihat. Ini uang berapa ya? Uang kertas 10.000 kah? Uang kertas 5.000 kah? Gak bisa lihat. Mata, pelitahnya tubuh. Tuhan Yesus sembuhkan orang buta. Ternyata banyak orang Kristen juga seperti Bartimeus. Buta. Buta. Pelit sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Panggil orang itu. Tolong dibaca ya. Sekali lagi ya. Ayat 49 sampai 51. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Ya. "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Tanya Yesus kepadanya, Tanya Yesus. "Apa yang kau kehendaki Apa yang kau kehendaki? supaya aku perbuat Supaya bagimu?" aku berbuat. Jawab orang buta Jawab itu, orang buta. "Rabuni, Rabuni. supaya aku dapat Aku bisa melihat." melihat. Untung dia ada bilang kasih doa. Supaya aku bisa melihat. Nah, lalu Tuhan menjawab. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam Lalu ikut perjalanannya. Yesus. Itu tujuannya Tuhan melekkan mata. Supaya kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus itu keputusan yang saya ambil. Melayani Yesus. Tinggalkan semua. Tinggalkan anak-anak masih kecil. Kami berangkat ke Surabaya sekolah.
Anak-anak masih kecil 5. Ya, bersyukur sampai hari ini mereka juga beriman. Enggak, anak-anak belum menikah, masih kecil. Sampai hari ini. Kalau mereka hidup beriman, itu sukacita. Apa toh yang saya tunggu? Apa yang saya harapkan? Tiap hari saya sujud menyembah. Kalau ada saya dengar anak ini kurang bagus, ini kurang bagus, ini, saya sujud dengan kepala di lantai. Supaya nanti semua kami ada di Yerusalem surgawi, kumpulan meriah anak sulung. Di sana tidak dibutuhkan lagi harta, deposito, emas berapa kilo, nggak ada. Mau saudara terbang ke angkasa, bertemu Yesus mempelai surga? Nggak mau? Mau di dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa, ikut Yesus hidup yang kekal. Mau melayani Tuhan? Kan mbak gampang loh meninggalkan pekerjaan saya, usaha saya. Awalnya cuma dimulai dari tidak mengikuti, tidak absen dalam ibadah. Tutup semua kegiatan. Uang datang, sorry, saya mau ibadah. Enggak, sorry ya, tanya dulu pendeta saya, pendeta, boleh tidak minta maaf sekali ya, ini ada uang datang ini, boleh tidak? Enggak tanya pendeta. Enggak tanya, sendiri tolak. Ke gereja. Jadi Bartimeus ini bilang, "Enggak, aku mau ikut Yesus. Mataku sudah melihat Dia. Saya berkhotbah, saya melihat Yesus ada di sini. Semoga ada banyak Bartimeus ini dibuka matanya." Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau Tuhan datang, apa yang kita? Nggak bisa, saudara. Kalau kita ini balon gas, ada ikatan 1000 yard, 1000 meter. Sampai habis 1000 meter, benang itu nggak naik lagi itu balon. Karena mengikat, terikat. Kalau saudara terikat dengan dunia, saya tidak bisa naik, menyongsong Tuhan di awan. Ada kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Ibrani 12 ayat 22. Tolong dibaca. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Ya. ke kota Allah yang hidup, Yo. Yerusalem surgawi, Ya. dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, Satu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, namanya ada di surga. dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, Ya. dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu saudara. Tuhan mau kita di sana nanti. Ku mau di sana. Waktu Yesus datang, ku mau di sana. Uang itu butuh, perlu. Untuk KKR kan perlu uang. Untuk bangun gedung ibadah perlu uang. Untuk bisa tinggal nyaman perlu uang. Tapi uang tidak segalanya. Uang tidak segala-galanya. Ya.
Yohanes 9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Aku ini terangnya dunia. Terus Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah ya, dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, ya, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi ya, dan berkata kepadanya, ya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. ya. Terus? Siloam artinya yang diutus. Ya. Terus? Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Matanya sudah melek, melihat Siloam yang diutus. Lalu orang ini pada akhirnya apa? Ikut Tuhan. Ayat 36. Jawabnya, Ya. siapakah dia? Siapakah dia itu? Tuhan, Tuhan. supaya aku percaya kepadanya. Ya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, Nah. tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat sebelumnya 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Ya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, Ya. tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Ya. dialah itu. Terus? Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud Nah, menyembahnya. itu tujuannya. Saudara harus sujud menyembah kepada yang dilihat. Tadinya dia buta. Orang kalau dibutakan oleh ilah zaman, dibutakan oleh mamon, dibutakan oleh harta dunia, kekayaan dunia, dia tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Tidak merasakan hadiratnya Tuhan. Lanjut. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, Ya. supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, Ya, Tuhan mau memelekkan mata. dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, tidak mungkin kita menyembah mamon, menyembah Allah. Ini dua mata. Tuhan mau single eye, satu mata. Ya. Mari kita lepaskan diri dari ikatan dunia yang begitu kuat. Melepaskan diri dari ketergantungan, keterikatan dengan mamon, uang, nafkah hidup, keinginan daging. Apa itu? Itu satu keinginan yang membawa kepada dosa juga. Tadi kalau keinginan mata, sekarang keinginan daging. Ini berlawanan dengan keinginan roh. Orang yang masih hidup dengan keinginan daging selalu bertentangan dengan roh. Tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin damai. Jadi jangan mengejar uang, lalu melupakan untuk dengar firman, datang beribadah. Sayang, kasihan. Nanti kalau waktunya tiba, ada satu orang tua dulu saya layani, dekat meninggal, saya dipanggil. Orang yang sudah 80 lebih ini. Saya dengar dari jauh masuk di kamar rumah sakit. Dedahak itu. Nah itu. Dia sedang bergumul dengan maut. Begitu saya datang, wah dia langsung kenal saya. Wah, pendetaku datang. Saya tanya dia, Om ingat siapa sekarang? Yesus. Om lihat siapa sekarang? Yesus. Dulu dia sudah cerai dengan istri. Karena istrinya melakukan salah, dia ceraikan.
di usia masih muda dan sampai tua. Dia tidak menikah, istrinya pun tidak. Tapi anaknya S3, prof, bahwa tinggal di rumahnya. Mama di belakang, papa di depan. Ketika saya lihat istrinya lewat, saya sudah dikasih tahu anaknya. Mereka sudah cerai dan tidak mau bicara. Sang ini orang tua sudah sakit. Kalau dia tidak mengampuni, dia tidak berdamai, dia tidak bisa masuk surga. Orang tidak mau berdamai suami istri, mana bisa masuk surga? Loh, tidak mau damai, benci, belum masuk surga. Nggak ada orang benci di sana. Orang yang di surga itu orang yang suka berdamai, damai. Saya bilang, Om mau kemana sekarang? Sudah usia begini, sudah kaki sudah begini. Mau kembali mana? Ya nanti baru lihat. Terlambat. Mesti sekarang tahu mau kembali kemana. Dia. Jadi menurut kamu mau kembali kemana? Kembali ke surga, ketemu Yesus. Saya injili dia. Orang tidak tahu Yesus, tidak kenal Yesus. Saya injili. Yesus itu jalan hidup kebenaran, jalan ke surga. Mau percaya? Mau. Tapi itu istrimu harus kau ampuni. Maksudnya susah ini. Dia berkhianat sama saya. Gimana saya ampuni? Mau pulang ke sana, mau lihat surga, berdamai. Akhirnya saya bilang lupakan yang lalu. Kalau orang mau menjalan ke depan, tidak boleh noleh ke belakang terus. Kalau noleh belakang terus, nggak dapat surga, nggak ketemu Yesus. Melihat masa lalu, istri bersalah, orang itu menyakitkan. Kapan masuk surga? Pergi berdamai. Betul juga ya, kalau saya noleh-noleh belakang nanti tidak bisa lihat di depan. Oh betul. Roh Kudus kasih dia keterangan yang jelas dari penjelasan saya. Akhirnya dia pergi. Istrinya lari. Coba lihat. Saya bilang, tenang. Tuhan tahu kamu ngampuni dia. Jadi waktu dia mau meninggal itu saya tanya, siapa yang kau lihat? Siapa yang kau ingat? Tidak ada. Siapa? Cuma lihat Yesus. Ingat Yesus. Itu lendir sudah korok di sini. Saya bilang, silakan jumpa dengan Yesus. Tidak lama dia tarik napas terakhir. Semua ditinggalkan. Duniaku tinggalkan. Dunia tidak ada apa-apanya. Itu yang diperebutkan. Ya. Jangan ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Hidup jumawa. Suami istri berdamai. Enggak ada harta suami lain, harta istri lain. Suami istri itu satu. Kok hartanya suami ini, hartanya istri ini. Gimana anak kau? Berani bilang sama mai tua, terompe semua ini milik kita bersama. Ya, ini mas saya, itu masmu. Ya, salah saudara.
Jadi hiduplah oleh roh, jangan hidup dengan keinginan daging. Sebab keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Akhirnya orang ini mendamaikan dirinya. Istrinya tidak mau, ya sudah, apa boleh buat. Kalau sudah terakhir, ada pula yang saya layani orang tua, mau meninggal. Dia minta segala macam makanan enak-enak. Waduh, ini orang keinginan daging juga ini makan. Kita kasih firman, kita bimbing dalam doa, malah dia ingat, tolong belikan saya ini ya, tolong belikan saya. Itu semua untuk daging, untuk perut. Mari kita menggemari firman Tuhan adalah kebenaran. Ini kita baca terakhir. Roma 8 ayat 5 sampai ayat 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari Kalau daging. saudara hidup dari daging, yang dipikirin daging. Nah, terus Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari itu roh. Tuhan suruh kita di akhir zaman ini penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, limpah Roh Kudus, memikirkan perkara atas bukan bumi. Terus Karena keinginan daging adalah maut, keinginan daging adalah maut. tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hati-hati dengan keinginan daging. Maut upahnya. Ya, terus Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. kalau orang punya kehidupan ingin daging terus, itu perseteru dengan Allah. Ya, terus Hal ini memang tidak mungkin baginya. ya, Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. mereka yang hidup dalam daging tidak berkenan pada Allah. Terus Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam Nah, kamu. ini pentingnya, jangan duka citakan roh Allah itu. Ada salah, ada apa, cepat mengakui, cepat berdamai dengan Tuhan. Aduh, saya sudah sombong tadi Tuhan. Aduh, saya sudah salah omong tadi Tuhan, dusta aku. Aduh, sudah ini. Akui. Keinginan daging, hidup dalam daging berseteru dengan Allah. Ya, lanjut sampai baca lagi. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalau saudara tidak punya rohnya Tuhan, engkau bukan miliknya Kristus. Cukup. Ya, orang punya roh Kristus tidak hidup dalam daging. Tidak mungkin. Jadi ini keinginan, ya, kalau sudah dibuahi melahirkan apa? Dosa. Manusia jatuh karena keinginan. Hawa jatuh karena keinginan. Jadi hati-hati dengan keinginan. Jangan ingin. Bahagia orang yang hidup dengan Roh Kudus. Dia tidak berjalan menurut daging. Dalam Galati 5 dikatakan keinginan daging itu apa saja. Baca. Galati 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging sudah nyata, yaitu yaitu percabulan, cabul, kecemaran, cemar, hawa nafsu, hawa nafsu, penyembahan berhala, menyembah berhala, sihir, sihir, perseteruan, seteru, perselisihan, perselisihan, iri hati, amarah, amarah, kepentingan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, percidraan,
cidra, roh pemecah, ya, kedengkian, ya, kemabukan, mabuk, pesta pora dan pora. sebagainya. ya, Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kalau Allah. saudara mau masuk ke surga, ini jangan. Keinginan daging, keinginan mata, hidup jumawa angkuh, jangan ada. Itu dunia. Ya, hidup jumawa tidak ada. Dulu waktu saya baru datang ke kota ini, wah, ada seorang ibu yang luar biasa. Saya perhatikan kalau waktu menyanyi, tepuk tangan dan menyembah, waduh, penuh emas. Sampai itu bisa jadi seperti mengikuti musik, cereng emas semua. Luar biasa. Emas orang kaya. Emasnya bukan tipis-tipis, tebal-tebal semua. Apa sih? Gak ada apa-apanya. Ya. Di sorga itu jalannya emas loh. Sudah nanti mau masuk surga, buktikan. Alkitab berkata, kota Yerusalem baru itu emas tulen, jalannya emas. Di sini orang pakai emas, sini pakai, di hidup pakai, di jari pakai, di gelang sini pakai, sombong nyari. Padahal apa-apa di surga emas tulen. Kotanya saja emas tulen. Di dunia kita sombong apa? Gak ada kan? Terpujilah Tuhan yang menolong saya dan menolong saudara. Saya sangat senang dilepaskan dari ikatan-ikatan mamon ini, kecintaan. Dulu gitu saya diperbudak. Ya Tuhan, begitu saya lahir baru, sorry ya, mau ke gereja ya, sampai Tuhan suruh tinggalkan semua. Sekarang tinggalkan semua, anakmu pun pergi sekolah melayani. Kita mengatakan, Petrus tanya Tuhan, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, apa upah kami? Tuhan bilang, nanti kamu duduk di dalam kerajaan surga. Di surga itu tidak ada limitnya. Limit tahunnya tidak ada. Limit waktu di dunia sini ada limit. Ya, no kan? Makanya kalau bisa napas, pakailah itu, memuji Tuhan. Lepaskan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jangan ingin. Itu dalam hukum Taurat 10 hukum. Itu terus, jangan ingin rumah sesamamu, jangan ingin istri sesamamu, jangan ingin. Ingin. Ya, jangan ingin. Jangan ingin kaya. Orang yang ingin kaya terjatuh dengan berbagai-bagai duka. Kata 1 Timotius 6. Ingin kaya, akhirnya duka cita. Susah. Karena cinta uang. Mari cinta Yesus. Mau cinta Yesus? Mau cinta Yesus? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mau cinta Yesus. Mengasihi Engkau Yesus. Si Engkau
Yesus, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. aku mengasihi Kasih Tuhan, Engkau Yesus, jangan mengasihi dunia segenap dengan segala isinya. Kasih Allah Bapa tidak ada dalam orang. mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan Siapa di sini punya tujuan hidup menyenangkan? hatimu. Nyanyikan, angkat tanganmu. Aku ini Tuhan, aku mengasihi Engkau Engkau Yesus, dengan segenap hati. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman Tuhan, siang dan malam, periksa hidupmu. Ada keinginan-keinginan di dalam. Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidup saya tujuan hidup mau menyenangkan Tuhan, hanyalah menyenangkan hatinya Tuhan. menyenangkan Hati-Mu. Aku mengasihi dengan sungguh-sungguh nyanyikan. Engkau Yesus, Yang tidak mengasihi Yesus sepenuh, pasti hatinya tidak sejahtera. hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, Waktu Simon Petrus dengan segenap meninggalkan jala dan ikan, jiwaku. ikut Yesus. Ku renungkan firman-Mu Itu banyak orang susah, siang, terikat. ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk hanyalah untuk
menyenangkan hatimu. Renungkan firman Allah. Benarkah tidak kata Tuhan? Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu, Tuhan tahu ya Tuhan, tujuan saya apa? tujuan hidupku Hanya untuk menyenangkan. hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan diri. Kita akan makan dan minum perjamuan. Ini bukti korban Yesus yang mengasihi kita. Betapa baiknya Tuhan. Apa tujuan hidup saudara? Dunia yang sedang lenyap, pangkat, jabatan, kehormatan, uang. Tuhan sudah dekat. Kita berada di zaman akhir. Dekat akhir dari akhir zaman. Carilah Tuhan. Kamu akan hidup. Dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Angkat itu roti, renungkan firman Allah siang dan malam. dan malam Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kurenungkan firman. Renungkan siang malam. Angkat itu cawan. Sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari minum dengan percaya dalam nama Yesus.
renungkan firman dan kulakukan firman-Mu. Ku renungkan Dan lakukan siang dan malam, pegang perintah-Mu dan kulakukan. Haleluya. Oh Ramasakala, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, firman-Mu mengajar kami untuk tidak hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan hidup yang jumawa angkuh. Tuhan mengajar kami untuk mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kami ingin memiliki kasih-Mu Tuhan dalam hidup ini. Berkati kami semua. Angkat tangan saudara. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati, jadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.